Dari pakaianmu saja, kamu kelihatannya nggak miskin. Ini seragam perusahaan. Sebenarnya aku sopir presiden direktur. Pendapatan bulanan 16 hingga 18 juta. 16 hingga 18, itu jauh lebih tinggi dari gajiku. Tapi sebenarnya bukan 16 hingga 18 juta. Hanya 16.000 hingga 18 juta. Pendapatanku nggak stabil, jadi bulan lalu pendapatanku hanya 7 juta. Sebenarnya pendapatanmu masih termasuk lumayan. Punya rumah nggak? Punya sih, di komplek megah. Tapi rumahnya kecil dan tua. Tipe rumah yang paling kecil. Ruang untuk keluarga berempat saja tergolong sempit. Kompleks megah? Itu rumah di pusat kota. 1 meter persegi 20 juta, yang terkecil pun 200 meter. Jangankan sopir presdir saja nggak mampu hasilkan sebanyak itu. Karena sudah dibahas sampai sini, aku nggak akan berbohong lagi. Sebenarnya aku nggak punya rumah. Selain itu aku punya kebiasaan buruk. Suka membual. Kebetulan. Aku juga suka membual. Aku bekerja di bagian penjualan. Aku mau bilang sebenarnya walau miskin, nggak perlu takut. Kita nggak boleh berhenti. Suatu hari kelak, semua omongan kita bisa terwujud. Oh iya, aku juga mau bilang syaratku. Aku bekerja di penjualan sepatu. Setiap bulan aku dapat gaji dasar 6 juta. Kadang kalau performa bagus, aku bisa sampai 20 juta. Aku nggak punya rumah, nggak punya mobil. Kita juga termasuk sejajar. Bukan, aku... Shh, kamu bisa pikirkan baik-baik. Seorang penjual yang baik akan kasih pelanggan waktu yang cukup untuk berpikir. Bukanlah. Sudah puas dan culik kalian. Lalu minta uang dari papa. Kalau kejadian itu terulang, harus gimana? Kenapa adik? Minumlah sayang, ada susu di sini. Willy, kamu lagi-lagi provokasi adikmu. Mau anak perempuan atau harga dirimu yang gak berguna itu? Baik, aku akan menikah. Aku akan menikah, oke? Tapi aku punya satu permintaan. Aku harus pastikan dulu apa dia memang tulus pada kalian. Bocah nakal. Kamu siapa? Aku adalah Devandi, Siapa Devandi? suamimu. Catat dulu nomorku. Kok begitu? Orang terkaya di kota Lona. Demi kedua anak itu, cuma demi mereka kamu korbankan dirimu. Salahku juga. Kalau bukan karena 5 tahun yang lalu aku paksa kamu minum, hingga kamu diam-diam dibius, tiba-tiba jadi seorang ayah. Nggak perlu sampai begini. Bagaimana bisa kamu terima pria yang sudah menikah dan punya 2 tanggungan? Kualifikasinya saja biasa saja. Bagaimana bisa kamu menikah dengannya? Sebenarnya dia tampan juga, terutama karena dia punya sepasang anak kembar berusia 5 tahun. Seandainya anakku masih ada. Berhenti. Perkara 5 tahun lalu harus dirahasiakan, paham? Banyak pria yang permasalahkan hal ini. Apa layak hal seperti itu dipersoalkan? Dia sendiri juga punya 2 anak, itu saja belum kupermasalahkan. Pria yang sudah pernah menikah ini, katakan padaku, pesta ini setidaknya menjamu 15 meja. Gak boleh kurang dari pernikahannya yang pertama. Juga tentang maharnya kamu rencanakan mau berapa? Aku dan dia cuma mau hidup bersama, gak terlalu banyak aturan. Aku kasih tahu, sesudah menikah, pria ini gak akan kasih uangnya ke kamu, tapi dibelanjakan untuk wanita lain. Begitu saja. Sekarang katakan padanya kamu mau belanja cepat. Benar juga. Memang ada yang mau kubeli? Cepatlah. Lihat ini. Kedoknya mulai terbuka kan? Kedua-duanya aku mau. Tolong dikemas ya. Ternyata kamu kemari hari ini mau beli hadiah untuk anak-anak. Benar. Pertama kali jadi ibu, harus beli sesuatu untuk anak-anak. Pelayan, minta bon. Halo, totalnya 2,4 juta. Aku beli 2. Diskon dong. Nggak bisa. Kita berdua sama-sama penjual. Tokoku di sebelahmu, jual sepatu, lain kali kamu datang, aku kasih diskon. Dan kasih 2 sol sepatu gratis. Barang yang totalnya 2,4 juta masih bertele-tele. Kalau tidak jadi ya sudah. Tunggu, aku beli. Ini kartu kreditku. Biasanya toko ini ada diskonnya. Sayangnya hari ini bukan hari ulang tahunku. Tentu saja bagus. Itu kalau nggak beli jangan dicoba. Barang mahal seperti ini kalau rusak aku takut kalian nggak bisa ganti. Akan malu di depan anak. Baiklah, papa beli. Ibu berbungkus. Kalian pergi saja ke sana. Pak manajer. Halo, kamu manajer kan? Istriku tertarik dengan perhiasan di toko ini, tapi aku lupa bawa kartuku. Dengar-dengar ada diskon ulang tahun di toko ini. Kebetulan hari ini, hari ulang tahunku. Entah bisa kasih diskon nggak? Ricky Bandi. Pak manajer kenapa kasih gratis dan malah rugi? Kamu memangnya nggak tahu siapa dia? Kamu tahu siapa dia? Dia adalah bos kaya raya di kota Lona, Pak Ricky. Jangankan cuma gelas emas, berikan seluruh toko juga nggak masalah. 2 bulan lagi aku ulang tahun, aku datang. Kenapa kamu lepaskan? Barang yang mahal tentu harus disimpan untuk masa depan nanti sebagai perbekalan nikah. Bagaimana? Cuma barang ratusan juta. Kalau dikasih padamu maka itu milikmu. Cuma ratusan juta? Kamu pikir kamu bos kaya di kota Lona begitu sombong? Sudah, Willy, Lily, Mama akan berikan kalung panjang umur untuk kalian.